Halo anak-anak, kembali lagi pada pembelajaran matematika. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas bab 3, yaitu tentang transformasi. Sebelum mulai ke bab transformasi, ada baiknya kalian mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan dari pembelajaran yang akan kita lakukan pada bab ini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami transformasi geometri. Yang mana transformasi di sini itu meliputi refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Nah, pada pertemuan kali ini atau pada pembelajaran kali ini, kita hanya akan membahas refleksi dan translasi saja. Kemudian, minggu depan akan kita lanjutkan pembahasan yang lainnya. Nah, pernahkah kalian bercermin? Coba perhatikan bentuk bayanganmu. Bagaimana bentuk bayanganmu pada cermin? Apakah bentuk dan ukuran tubuhmu sama dengan bayanganmu yang ada di cermin? Nah, apakah jarak kamu ke cermin akan sama dengan jarak bayanganmu ke cermin? Nah, lalu jika kamu atau kalian mendekatkan kepala ke cermin, coba bayangkan. Nah, apakah bayangan kepala kalian juga akan mendekati cermin? Lalu sebaliknya, coba bayangkan jika kalian menjauhkan kepala dari cermin. Apakah bayangan kepala kalian juga akan menjauhi cermin tersebut? Nah, posisi kalian atau posisimu dan bayanganmu itu termasuk dalam transformasi jenis refleksi atau nama lainnya adalah pencerminan. Sementara posisimu saat mendekati dan menjauhi cermin termasuk ke dalam transformasi jenis translasi atau yang disebut juga pergeseran. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini, yang mana kita akan belajar refleksi dan translasi. Yang pertama yaitu refleksi atau pencerminan. Nah, refleksi adalah transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Adapun sifat-sifat dalam pencerminan adalah yang pertama, bentuk objek sama dengan bentuk bayangannya. Yang kedua, jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Dan yang ketiga, garis yang menghubungkan objek dan bayangan tegak lurus dengan cermin. Kalian bisa cermati gambar yang sudah ada, yang mana di sini ada gambar bintang. Bintang yang berwarna pink atau peach ini adalah sebagai objek, dan bintang yang berwarna biru ini adalah bayangannya, yang mana garis yang ada di tengah ini adalah sebagai cermin. Nah, kemudian refleksi dan bayangannya pada titik koordinat. Nah, jika kita hubungkan ke titik koordinat atau ke koordinat, bidang koordinat, maka kita dapat mengetahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Yang mana kalau refleksi terhadap sumbu X itu kita gunakan sebagai cermin. Sumbu X, ini sumbu X. Sumbu X ini adalah sebagai cerminnya. Yang mana, coba kita lihat. Yang pertama ada titik A. Titik A dicerminkan terhadap sumbu X.
maka akan menghasilkan bayangannya yang disebut A-aksen. Nah, sesuai dengan sifat-sifat yang Ibu sebutkan tadi, bahwa bentuknya akan tetap sama sebagai titik dan jarak dari objek yaitu titik A ke cermin ini sama dengan jarak bayangannya ke cermin, itu sama. Begitu juga dengan contoh titik B. Objeknya adalah titik B dan bayangannya adalah titik B aksen. Nah, kemudian yang kedua ada refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi terhadap sumbu Y ini menggunakan sumbu Y sebagai cerminnya. Ini sumbu Y sebagai cerminnya. Sehingga coba perhatikan contoh. Di sini ada dua objek, yaitu yang pertama titik C dan yang kedua titik D. Titik C bayangannya adalah C aksen dan titik D bayangannya adalah D aksen. Sama seperti tadi, jarak titik C dan titik D dengan cermin itu akan sama dengan jarak bayangannya. Kemudian, terdapat refleksi terhadap titik asal, yang mana di sini digunakan titik asal sebagai cermin. Titik asal itu 0,0. Ini yang digunakan sebagai cermin. Nah, jika diperhatikan pada contoh gambar, yaitu ada objek titik F dan titik E. Sehingga titik F itu menghasilkan bayangan F aksen dan titik E menghasilkan bayangan E aksen. Kemudian, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, yang mana ini disebut garis Y sama dengan X. Garis Y sama dengan X ini digunakan sebagai cerminnya, yang mana perhatikan contoh, ada dua objek yaitu titik G dan titik H. Titik G menghasilkan bayangan G aksen, sedangkan titik H menghasilkan bayangan H aksen. Yang mana sama seperti tadi, jarak objek dengan bayangannya ke cermin itu sama. Nah, selanjutnya ada refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, yang mana garis Y sama dengan min X digunakan sebagai cermin. Ini namanya garis Y sama dengan min X. Sehingga ada contoh titik J dan titik L, atau titik I maksudnya, titik J dan titik I. Sehingga titik J menghasilkan bayangan J aksen dan titik I menghasilkan bayangan I aksen. Kemudian, refleksi terhadap garis Y sama dengan 2. Ini garis Y sama dengan 2 digunakan sebagai cermin. Sehingga objek K akan menghasilkan bayangan K aksen, objek L akan menghasilkan bayangannya yaitu L aksen. Kemudian yang terakhir ada refleksi terhadap garis Y sama dengan 2, yang mana garis Y sama dengan 2 digunakan sebagai cerminnya. Ini garis Y sama dengan 2 sebagai cermin. Jadi pada contoh, objek yaitu titik M akan menghasilkan bayangan M aksen dan titik N akan menghasilkan bayangan N aksen. Nah, selanjutnya adalah hasil refleksi pada bidang koordinat. Nah, berdasarkan refleksi yang dijelaskan tadi pada bidang koordinat dapat didapatkan kesimpulan seperti berikut. Jenis refleksi yaitu tadi ada refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, refleksi terhadap garis X sama dengan H, refleksi terhadap garis Y sama dengan K. K ini yang dimaksud adalah konstanta, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, titik asal itu sama, titik asalnya berarti objeknya itu, titik asal objek. Dia dalam koordinat X, Y akan menghasilkan bayangan atau titik bayangan seperti
ini. Nah, hasil refleksi ini yang akan kalian gunakan dalam perhitungan nanti jika menghitung hasil refleksi suatu titik di bidang koordinat. Selanjutnya yaitu translasi atau pergeseran, yang mana translasi adalah transformasi yang memindahkan titik atau bangun dengan cara menggeser dengan jarak dan arah tertentu. Sifat dalam translasi. Yang pertama, objek yang ditranslasikan, bentuk dan ukurannya tetap. Bentuk dan ukurannya tetap atau tidak berubah. Objek yang ditranslasikan posisinya berubah, yang berubah hanya posisinya. Nah, bisa diperhatikan pada gambar ini adalah contoh translasi atau pergeseran dari 3 titik. Nah, titik-titik ini jika dihubungkan akan menghasilkan segitiga. Maka ini juga bisa dikatakan translasi terhadap sebuah segitiga. Nah, rumus yang digunakan dalam perhitungan dalam translasi yaitu sebagai berikut. Nah, translasi titik A dengan koordinat X, Y dengan T, A, B, berarti translasinya koordinatnya di sini kita misalkan A, B. Menggeser absis X, absis itu maksudnya sumbu X sejauh A, dan menggeser ordinat yaitu sumbu Y sejauh B, sehingga akan diperoleh rumus ini. Rumus ini bisa kalian pergunakan dalam perhitungan nanti dalam mencari hasil translasi. Nah, kemudian setelah mempelajari materi tentang translasi dan refleksi, kalian sekarang diskusikan 2 soal berikut ini. Kalian diskusikan dengan teman sekelompok kalian, lalu nanti hasilnya dituliskan pada buku latihan masing-masing. Selamat berdiskusi.